Hai, sebelum lanjut ke video, silakan untuk like, comment, share, and subscribe video ini ya. Terima kasih. Hai, ketemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Kemarin kalian telah mempelajari tentang ukuran penyebaran data, bab statistika, dan kalian juga sudah mengerjakan beberapa latihan soalnya. Nah, untuk saat ini, untuk kesempatan ini, kita akan membahas latihan-latihan tersebut, tapi saya tidak akan membahas semua, saya hanya akan membahas beberapa saja. Langsung saja, di sini nomor 1, ada beberapa data. Kalau data seperti ini berarti dia kan data tunggal. Dari data tunggal ini, kalian diminta untuk menghitung Hi1, Hi2, dan Hi3. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Kalau ada data tunggal diminta untuk menghitung Hi1, Hi2, dan Hi3-nya, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengurutkan data tersebut. Urutkan data terkecil sampai data ke terbesar atau data terkecil ke besar. Itu ya, kita urutkan dulu. Yuk kita cari yang paling kecil yang mana? 160. Berarti bisa kita tuliskan 160. Kemudian berapa lagi? 163, 165, 167, 169, 170, 170-nya ada 2, terus 172, 175, dan 176. Kita teliti lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data, terkecil 160, terbesar 176. Nah, terus bagaimana cara menentukan Hi1, Hi2, Hi3-nya? Kalau ada data seperti ini, supaya mudah, kalian cari dulu Hi2-nya. Hi2 itu sama dengan median, jadi kalau mencari Hi2, kalian cari data tengahnya dulu. Karena di sini ada 10, berarti kalian bagi 2, 10 bagi 2, 5, berarti Hi2-nya terletak pada data ke-5 dan data ke-6, atau di antara data ke-5 dan data ke-6. Karena dia jumlahnya ganjil, Hi2-nya berada di tengah-tengah. Yuk, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Hi2-nya di sini ya, antara data ke-5 dan data ke-6. Nah, setelah tahu Hi2, dia kan tepat membagi kiri dan kanan dengan sama banyak. Yang kiri ada 5 data, yang kanan juga ada 5 data. Kemudian kita cari Hi1-nya. Hi1-nya sebelah kiri. Dia ada di 5. 5 cari data tengahnya. 5 berarti data tengahnya di sini. Hi1, ya kan? Dia tepat membagi 2 di kiri dan tepat membagi 2 di kanan. Paham ya? Terus kemudian Hi3-nya, ternyata di sini juga ada 5. Berarti nilai tengahnya tepat di sini. Hi3, 2 di kiri, 2 di kanan. Bisa dimengerti ya? Intinya kalau data tunggal, kalian harus mencari Hi2-nya dulu, bagi 2. Kemudian setelah terbagi 2, masing-masing bagian kalian cari lagi nilai tengahnya atau data tengahnya. Diperolehlah Hi1 dan Hi3. Kita tuliskan Hi1-nya berarti tepat di 165 dan Hi2-nya berada di tengah-tengah. Berarti kita cari nilai tengahnya. 169 ditambah 170 dibagi 2, ternyata diperoleh 169,5. Dan Hi3-nya dia tepat di sini, berarti 172. Itu jika mencari Hi1, Hi2, Hi3 data tunggal. Sekarang soal yang kedua. Di sini ada data kelompok, kalian diminta untuk menghitung jangkauan semi interkuartilnya. Bisa kalian lihat lagi rumus jangkauan semi interkuartil itu bagaimana? Biasanya itu dituliskan dengan Hi-D, di mana Hi-D itu setengah dikalikan Hi3 kurangi Hi1.
1. Berarti kalian harus tahu data kuartil ketiga dan kuartil pertama. Yuk kita cari satu-satu. Di sini jumlah frekuensinya adalah 80. Kita cari Q1-nya dulu. Q1 yang kita cari. Q1, untuk bisa menghitung Q1, kita cari dulu letak Q1. Q1, cara mencari letak Q1 bagaimana? Berarti 1/4 dikalikan N. 1/4 kalikan N-nya berapa? 80. 80 dibagi 4, 20. Kita cari data ke-20. Data ke-20 sebelah mana? Kita kembali lagi ke frekuensi, lihat. 2 tambah 12, 14, berarti kurang. 14 tambah 30, 44. Nah, berarti Q1-nya terletak di interval ini. Inilah Q1. Paham ya? Paham. Setelah tahu letaknya, kita tuliskan dulu. Rumus Q1 itu bagaimana? Rumus Q1, B ditambah 1/4 N kurangi F besar dibagi F kecil dikalikan P. Begini ya rumusnya ya. Terus kita cari satu persatu B. B itu batas tepi bawah. B-nya kita lihat lagi karena di sini intervalnya antara 46 sampai 50. Batas tepi bawahnya 46 kurangi 0,5. Berapa? Saya tuliskan 46 kurangi 0,5 sama dengan 45,5. Ini yang B. Sekarang F besarnya. F besar itu maksudnya apa? Frekuensi sebelum frekuensi Q1. Ada 2. Berarti kita tambahkan saja. 2 ditambah 12. 14. Dan F kecil. F kecil ya frekuensi kuartil itu sendiri. Tadi kan kuartilnya terletak di sini. Berarti frekuensinya di 30. Sekarang P. P itu panjang kelas atau interval kelas dari 36 sampai 40, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti panjang kelasnya ada 5. Komponen-komponennya sudah diketahui, berarti kita tinggal masukkan ke rumus. Q1, B-nya 45,5 ditambah 1/4 N tadi 20. 20 kurangi 14 dibagi 30 dikalikan 5, ya kan? Berarti 45,5 ditambah 20 kurangi 14, 6. 6 bagi 30 kali 5. Ternyata 45,5 ditambah 6 kali 5, 30. 30 bagi 30, 1. Hasilnya 46,5. Ini Q1-nya. Sekarang kita cari Q3. Q3 sama. Untuk mencari Q3, kita harus tahu letaknya. Letak Q3. Bagaimana mencari letak Q3? Rumusnya 3/4 kali N. 3/4 dikalikan 80. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 60. Berarti kalian harus mencari data ke-60. Kita kembali lagi ke frekuensi. Cari data ke-60. 2 ditambah 12, 14. 14 ditambah 30. 44 kurang. 44 ditambah 19. 63. Nah, berarti Q3-nya terletak di sini, interval 51 sampai 55. Kita cari B-nya sama seperti tadi. B-nya berarti 51 kurangi 0,5 berarti 50,5. Terus F besarnya. F besarnya berarti 2 ditambah 12 ditambah 30. Iya benar ya. Berarti berapa? 44. Terus F kecil itu sendiri di 19. P-nya sama 5. Kita masukkan ke rumus. Rumusnya sama, yang membedakan hanya di sini. Kalau Q3, B ditambah 3/4 N min F besar dibagi F kecil dikalikan P.
Nah, yang membedakan di sini, kalau dia Q1 letaknya 1/4N, rumusnya juga 1/4N. Kalau Q3 3/4N. Nanti kalau mencari Q2 tinggal diganti saja setengah N. Itu ya. Yuk langsung kita hitung. 50,5 ditambah 3/4N-nya tadi 60 kurangi F besarnya 44 dibagi 19 dikalikan 5, diperoleh 50,5 ditambah, nanti kalian bisa hitung sendiri. Berarti kan 60 kurangi 44 dibagi 19 dikalikan 5, nanti ketemu 4,21, hasilnya 54,71. Nah, Q1 sudah ketemu, Q3 sudah ketemu, berarti kita bisa menghitung jangkauan semi interkuartilnya tadi setengah Q3 kurangi Q1. Setengah Q3 nya tadi 54,71 kurangi Q1 nya 46,5 setengah dikalikan 8,21 sama dengan 4,105. Inilah cara mencari jangkauan semi interkuartil. Sekarang contoh berikutnya. Di sini saya punya data kelompok, kalian diminta untuk menghitung persentilnya. Bagaimana cara menghitung persentil? Di sini ditanyakan persentil ke 20. Untuk bisa menghitung persentil ke 20, kalian jelas harus tahu jumlah frekuensinya terlebih dahulu. Kalian bisa tambahkan 4 tambah 6 tambah 10 tambah 20 tambah 12 tambah 8. Berapa? Frekuensinya adalah 60. Langsung langkah berikutnya, kita cari persentil ke 20. Sama, kita cari dulu letaknya. Letak persentil. Untuk letak persentil rumusnya I per 100 kali 6. I nya itu apa yang diminta? Berarti letak P20. Letak P20 berarti 20 dibagi 100 dikalikan 60. Temulah 12. Kita cari data ke 12. 4 tambah 6 10, masih kurang. Berarti di sini ya, ini letak P20. Rumusnya apa? PI sama dengan B ditambah I per 100 kurangi F besar dibagi F kecil dikalikan P. Nah, ini sama kan? Yang membedakan hanya di sini. Oh ya, ini kurang N ya. Membedakan hanya di sini. Nanti kalian tinggal ganti sesuai permintaan. Kan di sini P20 berarti sebelumnya kita cari dulu unsur-unsurnya ya. B, kita cari B-nya dulu. B-nya dulu karena di sini intervalnya di sini berarti 140 kurangi 0,5, 139,5. Terus F besarnya berarti 4 ditambah 6 10. F kecilnya frekuensi itu sendiri 10, panjang kelasnya 120 sampai 129 itu ada 10. Tinggal kita masukkan P20 sama dengan B-nya 139,5 ditambah I per 100N tadi 12. 12 kurangi 10 dibagi 10 dikalikan 10. Begini ya. Terus 139 ditambah 12 kurangi 10. 2 per 10 kalikan 10. 139. Oh, ini 0,5 ditambah 2. 141,5. Nah, cukup mudah kan? Mudah. Itu kalau persentil. Sekarang kalau desil, rumusnya sama, yang membedakan hanya letaknya. Kalau kalian diminta untuk menghitung desil, untuk mencari letak desil, kalian bisa gunakan rumus I per 10 dikalikan N. Tahu bedanya ya? Kalau persentil dibagi 100, tadi I per 100 kali N. Tapi kalau desil I per 10 kali N. Bedanya kalau desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100.
Contoh berikutnya, di sini kalian diminta untuk menghitung simpangan baku dari data-data ini, data tunggal. Cara mengerjakannya bagaimana? Kalian ingat lagi, simpangan baku rumusnya adalah akar dari sigma xi min x bar dikuadratkan dibagi n. Xi itu data itu sendiri, x bar adalah rata-rata, n-nya adalah banyak data. Nah, untuk menghitung simpangan baku data tunggal, kalian tidak perlu mengurutkan terlebih dahulu. Kalau kuartil, tadi kan diminta untuk mengurutkan dari kecil ke besar, tapi kalau simpangan baku tidak perlu. Langkah pertama yang harus kalian cari apa? Rata-ratanya. Rata-rata data tunggal dijumlahkan dibagi banyaknya. 12 ditambah 13 ditambah 14 ditambah 15 ditambah 16 ditambah 17 ditambah 15 ditambah 18 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi 8 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 18 kalian jumlahkan diperoleh 120 bagi 8 hasilnya 15. Bisa ya menghitung rata-rata data tunggal. Langkah selanjutnya kalian hitung ini, sigma xi min x bar kuadrat. Pertama 12 kurangi 15 kuadrat ditambah 13 kurangi 15 kuadrat ditambah 14 kurangi 15 kuadrat ditambah 15 kurangi 15 kuadrat ditambah 16 kurangi 15 kuadrat ditambah 17 kurangi 15 kuadrat ditambah 15 kurangi 15 kuadrat ditambah 18 kurangi 15 kuadrat. Benar ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, dan 18. Benar ya? Kita hitung 12 kurangi 15 min 3 dikuadratkan 9. 13 kurangi 15 min 2 dikuadratkan 4. 14 kurangi 15 min 1 0. 16 kurangi 15 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah 0 ditambah 3 kuadrat 9. 94 10 14 09 hasilnya adalah 28. Sudah ketemu, baru kita masukkan ke rumus SD. Sigma ininya tadi 28, n-nya 8. Nah, sederhanakanlah bentuk akar ini. Berarti untuk bisa menjadikan bentuk akar, ubahlah menjadi perkalian yang salah satunya bisa diakarkan. Kalau 28, berapa kali berapa yang salah satunya bisa diakar? 28 itu 1 kali 28, 2 kali 14, dan 4 kali 7. Yang bisa diakarkan adalah 4 kali 7. 8 yang bisa diakarkan adalah 4 kali 2. 4 keluar akar, berarti 2 akar 7. Ini juga keluar 2 akar 2. Habis akar 7 per akar 2. Kalian ingat kalau ada pecahan penyebutnya akar harus dirasionalkan. Bagaimana rasionalkannya? Dikalikan sekawannya, karena akar 2 berarti tinggal dikalikan akar 2 per akar 2. Akar 7 kali akar 2, akar 14. Akar 2 kali akar 2, 2. Nah, simpangan bakunya adalah akar 14 per 2, atau bisa dituliskan setengah akar 14. Itulah cara mencari simpangan baku. Nanti kalian bisa coba mencari simpangan rata-rata menggunakan data ini. Data yang sama, kalian cari simpangan rata-ratanya. Kalian bisa ulang lagi videonya sampai paham. Kalian ulang lagi, dikerjakan lagi juga nggak apa-apa. Supaya lebih paham, kalian kerjakan latihan ini. Yang pertama, silakan kalian lihat. Ada panjang meja, diminta untuk menghitung Q1, Q2, dan Q3. Terus soal yang kedua, ini juga ada data kelompok. Data kelompok ini kalian diminta untuk menghitung desil ke
8. Kemudian yang nomor 3 dan 4. 3 dan 4, kalian menghitung simpangan baku dan simpangan rata-ratanya. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Apabila masih belum jelas, kalian bisa putar lagi videonya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.